Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, keluargaku yang kekasih, jemaat yang kekasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat bersekutu dengan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Saya membacakan, Bapak dan Ibu, mari kita menyimaknya. Demikian sabda Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan mengelilingi dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pesan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa orang yang ada di desanya Yesus, yakni di Nazaret, menolak Yesus sebagai seorang nabi, sebagai Mesias, oleh karena mereka mengkaitkan Yesus secara kekeluargaan. Mereka melihat Yesus di dalam posisi sebagai anak Yusuf, tukang kayu, dan mereka melihat dari sisi kemanusiaan dan merendahkan derajat kemanusiaan Yesus dan saudara-saudaranya itu. Mereka berkata, bagaimana mungkin dia dapat mengajar dengan penuh hikmat,
Bagaimana mungkin dia dapat membuat mujizat-mujizat? Bagaimana mungkin dia melakukan seorang yang ternama, yang penuh dengan kuasa? Karena kita kenal saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mengenal seseorang dari sosok kekeluargaan, memang ini merupakan suatu cara yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Orang selalu melihat bagaimana mungkin dia dapat melakukan yang demikian, karena orang tuanya bukanlah seorang yang hebat, karena keluarganya adalah keluarga yang biasa saja, tidak terpandang, tidak terpelajar, dan tidak seorang yang berpengaruh. Bapak Ibu, tentu saja pandangan demikian ini adalah pandangan manusiawi. Tetapi ketika seseorang membukakan hatinya dan pikirannya terhadap kekuasaan Tuhan, maka sepatutnya setiap orang memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menunjukkan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Sepatutnya orang-orang yang ada di desa Yesus di Nazaret itu mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan melihat bagaimana Allah bekerja di dalam diri Yesus, supaya mereka tahu bahwa Yesus dapat seperti demikian, berhikmat, menyembuhkan orang sakit, membuat banyak mujizat. Itu adalah kehendak Allah yang di surga. Sepatutnya mereka melakukan demikian, agar mereka boleh memahami bahwa ketika Tuhan bekerja pada seseorang, ketika roh Tuhan hinggap kepada seseorang, maka orang tersebut akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, lebih dari cara-cara manusia dan lebih daripada kemampuan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di Nazaret ini, di tempat Yesus ini, kata Yesus, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perkataan ini tentu Yesus mau ingatkan kepada semua orang bahwa engkau harus melihat kuasa Allah, bahwa kuasa Allah dapat diberikan kepada siapa saja, sekalipun itu kepada keluarga yang tidak terpandang. Dan jangan pernah mengecilkan arti kuasa Allah itu di dalam diri seorang. Karena kuasa Allah mampu mengubah setiap orang. Ketika kita tidak mau menerima orang tersebut, maka sekaligus kita tidak menerima perkataan dan pesan-pesan yang disampaikannya. Kalau sudah demikian, bagaimana kita bisa menerima pernyataan Allah? Bagaimana kita bisa menerima kehendak Allah? Karena Allah bekerja melalui cara-cara yang tidak terselami oleh manusia. Bapak, Ibu, Yesus mau katakan bahwa tidak sepantasnya kita melakukan pandangan yang demikian, sebab itu telah menolak cara-cara Allah bekerja. Di dalam teks ini dikatakan bahwa Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan orang sakit. Ini hal yang luar biasa. Sekalipun Yesus ditolak, tetapi masih ada yang dilakukan Yesus, yakni menyembuhkan orang sakit.
Banyak orang kadang-kadang ketika ditolak, marah, emosi, mengutuk, dan meninggalkan tempat itu tanpa melakukan sesuatu kebajikan apapun. Yesus mengajarkan kepada kita, sekalipun orang menolak kita, mari tetap lakukan kebajikan. Mari tetap tolong orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita tetap konsen kepada berita Injil, bahwa berita Injil adalah kesukaan yang memberikan keselamatan kepada setiap orang, memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, dan memberikan ketenangan kepada orang yang di dalam kegalauan dan kepanikan oleh karena situasi hidupnya dan pencobaan-pencobaan yang dialaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus meninggalkan desa itu. Sekalipun tidak banyak yang dilakukannya, mujizat-mujizat di sana. Bahkan dengan sangat rendah hati, penulis kitab ini mengatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Dengan perkataan bahwa Yesus tidak mengadakan tanda-tanda. Mujizat yang menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk menjadi Mesias. Mesias yang telah lama dijanjikan itu. Dengan demikian, orang-orang Nazaret belum dicelikkan matanya. Mereka masih buta. Dan mereka belum dapat memahami rancangan Allah atas kehidupan orang-orang yang ada di Nazaret ini. Setiap orang yang belum dicelikkan matanya, mereka hanya menatap kepada mata jasmaninya. Mereka hanya melihat Yesus sebagai sosok anak Yusuf si tukang kayu. Mereka belum melihat Yesus sebagai anak Allah yang diberikan karunia. Anak Allah yang diutus untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menyelamatkan manusia. Inilah cita-cita yang paling tinggi di antara semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menyelamatkan manusia. Sekalipun tidak diperdulikan, sekalipun mungkin dia terancam dan mendapatkan berbagai tantangan dan halangan yang akan mengakibatkan dia tertekan. Yesus tetap konsen dengan berita keselamatan, supaya setiap orang beroleh keselamatan. Supaya mereka yang belum pernah mendengarkan Injil, mendengar. Supaya mereka yang belum percaya, menjadi percaya. Itu sebabnya ketika Yesus meninggalkan kota Nazaret, dan mereka berjalan dari desa ke desa, dia pun ingin mempercepat berita keselamatan itu dengan cara mengutus murid-muridnya. Mengutus. Ini berarti murid-muridnya dibuat menjadi rasul, utusan yang harus mempercepat berita keselamatan itu sampai kepada semua orang. Ini juga berarti bahwa Yesus membuat murid-murid ini bekerja dengan inisiatif pelayanan yang bersama-sama. Sekalipun mereka berbeda tempat, tetapi mereka memberitakan Injil yang sama. Dia memanggil murid-muridnya. Dikatakan di sini, dia mengutus mereka berdua-dua. Artinya, satu kelompok, 2 orang. Setiap satu kelompok 2 orang diutus ke desa yang berbeda. Dan mereka harus mengandalkan imannya. Ketika mereka diutus. Dikatakan oleh teks ini bahwa mereka diberi kuasa. Kuasa atas roh-roh jahat. Dan mereka juga diberikan untuk bersandar hanya kepada Tuhan saja. Sebab dikatakan mereka tidak membawa roti.
tidak membawa bekal, tidak membawa uang. Mereka hanya membawa tongkat dan baju yang mereka pakai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ketergantungan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, realisasinya akan dapat menguatkan murid-murid. Ketika mereka melihat meskipun tanpa uang, mereka boleh makan oleh karena orang yang menyambut mereka memberikan makan. Orang yang mendengarkan berita Injil itu memberikan mereka tumpangan. Mereka akan melihat bagaimana Allah bekerja, memberkati mereka di dalam pelayanan. Inilah yang menambahi iman. Inilah yang menguatkan mereka. Dan dari pengalaman sehari-hari itulah mereka akan melihat Tuhan bersama-sama dengan mereka sekalipun mereka diutus berdua-dua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa pengalaman iman dengan Tuhan adalah sesuatu yang memberikan kepada kita keyakinan yang teguh. Kita boleh membaca Alkitab, boleh mendengarkan berita Injil sebanyak-banyaknya, tetapi ketika kita belum mempunyai pengalaman terhadap peristiwa-peristiwa hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, kita belum mendapatkan iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya adalah ketika secara pribadi kita bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita yang realitas ini, yang nyata ini. Ketika kita di dalam kesulitan kehidupan, kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kita ketenangan, kenyamanan, dan akhirnya kita meyakini betul Tuhan itu ada dan Dia menyertai kita. Ketika kita memerlukan uang dan berbagai hal untuk menunjang kehidupan kita, dan kita hampir tidak tahu dari mana kita dapat lagi untuk situasi demikian, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita belajar meletakkan semua pengharapan kita kepada Tuhan, dan ketika kita mendapatkannya, kita tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Dan ketika kita tahu sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita aman, terjamin betapa banyaknya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, di sana kita semakin kuat beriman kepada Tuhan. Iman itu akan bertumbuh ketika kita mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam berbagai situasi kita, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, di sanalah iman itu akan tumbuh. Bapak, Ibu, pengutusan murid-murid ini selain mempercepat kerajaan Allah untuk disebarkan, diberitakan di berbagai pelosok desa, ini juga adalah bagian untuk mematangkan murid-murid tersebut agar mereka percaya kepada Tuhan. Bukan percaya ketika mereka bersama-sama secara fisik, tetapi mereka percaya sekalipun Yesus tidak bersama dengan mereka secara fisik. Ketika mereka melihat pertolongan yang sangat luar biasa daripada Tuhan, mereka akan belajar bahwa Tuhan tidak memberangkatkan mereka hanya dengan menyuruh dan menugaskan saja, tetapi Dia memberangkatkan dengan kuasa daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan ada menjaga dan melindungi mereka, mengajari mereka menyampaikan pesan itu, sehingga pesan dan berita yang disampaikan adalah pesan yang diilhami oleh Tuhan Allah kepada mereka. Ketika mereka melayani, dikatakan bahwa mereka juga banyak menyembuhkan orang sakit dan mengusir banyak setan.
Inilah kuasa itu. Ketika mereka melakukan, mereka tentu bertanya, kok bisa kita melakukannya? Kok bisa kita mengusir setan? Kok bisa kita menyembuhkan orang sakit? Yang biasanya pekerjaan itu hanya dilakukan oleh Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kini mereka telah melakukannya meskipun mereka pergi berdua-dua. Mereka percaya bahwa mereka telah disertai Tuhan Allah. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan mereka begitu saja di dalam pelayanan. Sekalipun secara fisik Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk murid-murid. Karena mereka sekarang memiliki keyakinan bahwa pengutusan yang dilakukan Yesus adalah pengutusan untuk semakin memperkuat iman mereka dan untuk bisa memberikan kepada mereka kuasa melanjutkan pekerjaan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun yang akan melakukan tugas-tugas pekabaran Injil, jikalau kita meyakini Tuhan telah memanggil kita untuk melakukan itu, kita harus mempercayai kita tidak pergi dengan tangan kosong. Sekalipun kita tidak membawa uang, tidak membawa bekal, tidak membawa roti, tidak membawa baju lebih daripada yang kita pakai, kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah melengkapi kita. Kita akan melihat bagaimana Allah menunjukkan kuasanya. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu akan menjadi berkat bagi orang banyak dan bagi diri kita sebagai pekabar Injil. Kita akan menjadi orang yang melihat kuasa Allah di tengah-tengah realitas. Ketika kita mengetahui kuasa Allah di dalam realitas ini, kita akan meyakini bahwa memang kita diberkati oleh Allah dan Allah tidak akan membiarkan kita seorang diri di tengah-tengah pekerjaan ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita catat di dalam teks ini, yakni jikalau kita hanya melihat seseorang dari sisi kemanusiaan, tidak melihat kuasa Allah yang ada padanya, maka kita kehilangan kesempatan untuk menikmati berita Injil dan mujizat daripada Allah. Yang kedua, jikalau kita percaya kita diutus oleh Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan memberitakan Injil, maka yakini bahwa Tuhan akan melengkapi engkau dengan kuasanya dan akan memberikan kepadamu segala sesuatu untuk meyakinkan setiap orang melalui mujizat-mujizat dan kuasa yang menyembuhkan setiap orang yang sakit, memberikan ketenangan kepada orang yang di dalam tawanan iblis, dan memberikan kebebasan kepada setiap orang yang berada di dalam tawanan iblis dan berbagai persoalan hidup kita. Perjumpaan kita dengan Yesus melalui pengalaman setiap hari akan menguatkan kita untuk melakukan tugas-tugas memberitakan Injil dan menyebarkan berita keselamatan kepada setiap orang. Dan yang memberikan kepada kita keyakinan iman bahwa Tuhan itu ada dan Dia bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat kita renungkan dan dapat kita jadikan menjadi bagian kekuatan kita untuk tetap berada dalam persekutuan dengan Yesus dan melakukan sabdanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Sabdamu telah kami dengarkan. Kiranya Engkau bersama dengan kami, memberkati kami, dan memberikan kepada kami untuk melakukan tugas-tugas-Mu. Utuslah kami siap untuk Kau utus kemanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam.